Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat ketahui, yaitu tentang 9 hal yang tidak boleh berlebih-lebihan di dalam Islam. Ternyata bukan hanya makan saja. Nah, bagi sahabat semua yang ada di rumah yang penasaran apa sih yang tidak boleh kita lakukan secara berlebih-lebihan di dalam agama Islam, maka di video kali ini kita akan membahasnya. Namun sebelum itu, jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, comment, subscribe, dan juga berbagi di media sosial, supaya channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar tontonan, namun bisa menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Terima kasih, jazakallah. Berlebih-lebihan atau gulu di dalam ajaran Islam merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya sahabat. Ternyata sikap tersebut bukan hanya berhubungan dengan makanan dan minuman saja, melainkan segala aspek tindakan dan perkataan yang mencakup ibadah dan muamalah atau sosial. Nah, di dalam Islam sahabat, perilaku tersebut biasanya sih disebut dengan gulu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surat Al-Maidah ayat 77, yang artinya, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ya, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu sahabat, bagi sahabat yang penasaran apa saja sih yang memang tidak boleh dilakukan secara berlebih-lebihan di dalam ajaran Islam, bukan hanya makan dan minum saja sahabat, ternyata ada beberapa hal lain. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, jangan banyak tertawa. Sejatinya sahabat, tidak ada sebetulnya larangan untuk tertawa di dalam Islam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk tertawa secara berlebihan, yaitu terbahak-bahak. Diketahui apabila perilaku tersebut selain dapat melalaikan diri sebagai seorang hamba, juga dapat mengeraskan hati pelakunya. Di sisi lainnya sahabat, orang yang sering banyak tertawa terkadang cenderung suka berkata dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, nomor 2, menggunakan sumpah palsu saat berjualan. Mempromosikan jualan tidak ada larangannya di dalam Islam sahabat, namun melebih-lebihkan keunggulannya itu yang memang dilarang oleh Islam. Alasannya, pembeli bisa saja merasa kecewa karena produk iklan tidak sesuai dengan barang aslinya. Nah, selain dosa besar karena menggunakan sumpah palsu, Rasulullah pun mengecam perilaku tersebut sahabat. Di dalam ayat Al-Quran, tepatnya surah Al-Imran ayat 77, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamah, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Surah Al-Imran ayat 77. Selanjutnya nomor 3 sahabat, terlalu banyak bertanya. Bertanya adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, apalagi jika hubungannya dengan pemahaman sesuatu ilmu yang belum dikuasai. Namun sahabat, bertanya akan menjadi dilema nih jika berhubungan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, seperti menanyakan bentuk Tuhan yang belum pernah terjadi dan hal yang tidak dibutuhkan dalam mengurangi bahtera kehidupan. Menanyakan privasi seseorang pun dilarang di dalam Islam sahabat, sebab itu adalah aib yang harus ditutup-tutupi oleh setiap individu. Seperti dikutip dari berbagai sumber, meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi bagian dari perhatian dalam ajaran Islam adalah suatu jawaban sahabat. Selanjutnya nomor 4, memberikan khutbah terlalu lama. Memberikan wejangan dan pesan-pesan hikmah pada umat muslim sangatlah mulia, seperti khutbah
dakwah, ceramah, dan lain sebagainya. Apalagi jika ilmu yang disampaikan itu dimanfaatkan oleh jemaahnya, tentu akan semakin bagus sahabat. Meski demikian, memberikan khutbah terlalu panjang juga tidak pas, mengingat banyak orang-orang di sekitar masih perlu mengerjakan banyak hal. Apalagi jika khutbah diselingi dengan politik, pastinya sangat tidak recommended, dikarenakan masjid bukanlah tempat untuk berpolitik. Selain mengganggu aktivitas, pendengar juga akan merasa bosan jika khutbah yang disampaikan terlalu lama. Cobalah dipersingkat agar jemaah merasa nyaman dan betah saat mendengarkan ceramah yang kalian sampaikan. Selanjutnya nomor 5, tidak boleh banyak berbicara saat mengelilingi Ka'bah. Seperti dikutip dari berbagai sumber sahabat, tawaf atau mengelilingi Ka'bah sama saja seperti sholat. Oleh karena itu, jangan berbicara ketika mengerjakan tawaf karena berpotensi gugur atau tidak sahnya tawaf. Sebetulnya boleh saja berbicara ketika kalian sedang tawaf, namun yang dilarang adalah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata selain mengucapkan doa-doa yang dianjurkan untuk tawaf tersebut. Selanjutnya nomor 6, sering keluar rumah pada malam hari. Keluar rumah ketika malam hari sangatlah berbahaya sahabat, karena di waktu tersebut banyak hewan-hewan buas yang muncul di malam hari. Ini jika berada di desa pastinya. Sementara jika kalian hidup di perkotaan, dikhawatirkan akan munculnya begal, rampok, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka oleh karena itu sahabat, jangan banyak keluar rumah pada malam hari, terutama jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak sahabat. Selanjutnya nomor 7, berbicara semua ilmu yang didengar. Hukum asal berbicara adalah boleh atau mubah, namun membicarakan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya itu yang salah. Sesuatu yang hanya diperoleh dari pendengaran itu sifatnya masih samar-samar, makanya memberitahukan pada orang lain akan berpotensi berbicara dusta. Kalian pun akan merasakan malu jika apa yang kamu katakan itu tidak sesuai dengan aslinya. Rasulullah mengecam perilaku tersebut sahabat. Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya nomor 8, terlalu sering menjenguk sahabat atau teman. Menjenguk sahabat adalah salah satu aspek silaturahmi, mempererat hubungan. Ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena termasuk salah satu cabang iman yang berjumlah 77. Meski demikian sahabat, ada adab silaturahmi, yaitu tidak boleh terlalu sering menjenguk sahabat. Ini selain dapat mengganggu aktivitasnya juga akan membuatnya merasa bosan. Ketika ini terjadi, alih-alih semakin erat, justru hubungan persahabatan kalian akan menjadi rapuh. Jangan terlalu sering berkunjung ke kosan temanmu juga sahabat. Selanjutnya yang terakhir di urutan nomor 9, dari sesuatu hal yang memang tidak boleh berlebihan di dalam Islam, yaitu boros, suka poya-poya, dan pamer kekayaan juga terlalu kenyang. Gemar belanja atau membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan adalah bagian dari sikap berlebih-lebihan, termasuk membeli makanan dan minuman yang tidak disukai. Ini selain bentuk pemborosan atau gulu, juga perkara mubazir. Sebagaimana diketahui, mubazir adalah sikap yang mencerminkan perbuatan setan. Nah selain itu sahabat, makan dan minum terlalu banyak juga tidak diperkenankan. Alasannya, kekenyangan akan menumbuhkan rasa malas dan kantuk yang berat sehingga enggan untuk melakukan aktivitas. Makan dan minum secukupnya saja sahabat. Semua hal yang dilakukan secara berlebihan di dalam agama Islam dipastikan tidak baik. Maka kata Rasul, hal yang paling bagus adalah tengah-tengah. Khairuma au satuha. Sesuatu perkara yang paling bagus adalah tengah-tengah sahabat. Maka oleh karena itu, janganlah melakukan 9 hal yang kami sebutkan di atas secara berlebih-lebihan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.